Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noraida dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal matematika, ekonomi, dan bisnis. Soal yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q kurang 30Q tambah 200Q ditambah 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Jawabannya, di sini saya akan menjelaskan cara-caranya. Diketahui P sama dengan 875 kurang 30Q, C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q sama dengan 1000. Ditanya, hitunglah laba maksimum yang diperoleh perusahaan. Penyelesaian fungsi pendapatan. R fungsi kali banyak unit yang diproduksi sama dengan 875 dikurang 30Q dikali Q. Fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 ditambah 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Fungsi laba, pendapatan dikurang biaya. Buka kurung 875Q dikurang 30Q pangkat 2 dikurang buka kurung Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000 sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 675Q dikurang 1000. Di sini saya akan menjelaskan turunan pertama. Turunan pertama yaitu D pangkat X per DQ sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 675. 3Q pangkat 2 sama dengan 675. Q pangkat 2 sama dengan 225. Akar pangkat akar 225 Q sama dengan 15. Turunan yang kedua yaitu D pangkat 2 per DQ sama dengan min 6 buka kurung 15 tutup kurung sama dengan 6 min 6 dikurang sama dengan 6 min 6 sama buka kurung 15 tutup kurung sama dengan min 30 laba maksimum. Maksimumnya min Q pangkat 3 ditambah 675Q dikurang 1000 sama dengan min 15 pangkat 3 sama dengan 675 buka kurung 15 tutup kurung dikurang 1000. Q sama dengan min 3375 ditambah 10,125 dikurang 1000 sama dengan 5,750. Karena Q sama dengan 5, maka P sama dengan 875 dikurang 30Q sama dengan 875 dikurang 30, 15. Sama dengan 875 dikurang 450 sama dengan 425 dikurang C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000 sama dengan 15 tutup kurung dalam kurung pangkat 3 dikurang 30 15 dalam kurung pangkat 2 ditambah 200 15 dalam kurung ditambah 1000 sama dengan 3,375 dikurang 6,750 ditambah 3,3000 ditambah 1000 sama dengan 625. R-nya sama dengan 875Q dikurang 30Q pangkat 2
sama dengan 875 dalam kurung 15 dikurang 30, 15 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 13,125 dikurang 6,750, hasilnya yaitu 6,375. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya sebesar 425 per unit, dengan jumlah produk sebesar 15 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar 5,750, di mana pendapatan perusahaan adalah 6,375 dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 625. Soal yang kedua yaitu jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q ditambah 4Q, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Jawabannya yaitu diketahui P sama dengan 2Q ditambah 28. Keliru. Di sini min. Jadi min 2Q ditambah 28. Ya, sedangkan yang C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Ditanya, hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah. Penyelesaiannya yaitu fungsi pendapatan. R sama dengan fungsi dikali banyak unit yang diproduksi. Min 2Q ditambah 28 dikali Q sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q. Labanya yaitu pendapatan dikurang biaya ditambah pajak. Jadinya R dikurang C ditambah T, R dikurang C dikurang T. R dikurang C dikurang T dikali Q. Min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q dikurang Q pangkat 2 ditambah 4Q dikurang T sama Q. Sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 24Q dikurang T sama Q. Turunan pertamanya yaitu laba sama dengan min 6Q ditambah 24 sama dengan T. Dan sama dengan 0. 24 dikurang T sama dengan 6Q. 6Q sama dengan 24 kurang T. Q sama dengan 24 per 6 dikurang T. Q sama dengan 12 per 3 dikurang 1 per 6 T. Turunan kedua laba sama dengan 1 per 6. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q sama dengan 12 per 6 dikurang 1 per 3, T pengusaha akan memperoleh laba maksimum dari sudut pandang pemerintah. Pajaknya. T sama dengan T 4 dikurang 1 per 6, T sama dengan 12 per 3, T dikurang 2, keliru. 1 per 6, T pangkat 2, turunan pertama, pajak 12 per 3 dikurang 1 per 3, T sama dengan 0. T per 3 dikurang 12 per 3. 3, T sama dengan 36. T sama dengan 12. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar 12 per unit. Jadinya Q sama dengan 10 per 3 dikurang 1 per 6 T.
sama dengan 12/3 dikurang 1/6 dalam kurung 12. 12/3 dikurang 12/6. Jadinya 4 dikurang 2 menjadi 2. Pajak yang diterima pemerintah atau dikeluarkan oleh pengusaha yaitu T sama dengan T kali Q. Jadinya 12 kali 2 menjadi 24. Jadi, pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 2 unit barang adalah 24. Uang sejumlah, ini soal 3, saya akan membacakannya. Uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 12% tiap tahun, bertambah secara kontinu. Berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Ya, di sini saya akan menjelaskannya ya. Diketahui dalam kurung 0 sama dengan 20 juta, investasi 12 juta, ditanya berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun. Jadi penyelesaiannya yaitu ambil Y dalam kurung T sebagai jumlah uang modal tambah bunga. Pada saat T, maka pertambahan perubahan jumlah uang pada saat T diberikan oleh DY per DT sama dengan 12/100 Y. Jelas bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah, sehingga Y dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung 0 12/100 T. Karena Y dalam kurung 0 sama dengan 20 juta modal awal, maka diperoleh Y dalam kurung 25 sama dengan 20 juta dikali 12/100 pangkat 25. Y 25 sama dengan 20 juta kali dalam kurung 30/100. 300/100 ya. Sama dengan 20 juta dikali pangkat 3. Sama dengan 20 juta dikali 2,71828 pangkat 3. Sama dengan 20 juta dikali 20,0854963915 sama dengan 41,709927829 sama dengan 401,709 dikurang 927 dikurang 83. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun ke depan adalah yaitu 401,709,927,83. Ya, soal keempatnya yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurang P. Mohon maaf, saya ulang ya. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Hitunglah dengan dua macam cara surplus konsumen jika tingkat harga pasar 10. Jawabannya diketahui I sama dengan 60 kurang 4P. Ditanya hitung surplus konsumen dengan dua macam cara. Jika tingkat harga pasar 10, penyelesaian Q sama dengan 60 dikurang 4P, Q sama dengan 60 dikurang 4 dalam kurung 0, Q sama dengan 60 dikurang 0, Q sama dengan 60. Q sama dengan 60 dikurang 4P, 4P sama dengan 60 kurang Q. P sama dengan 15 dikurang 0,25 Q.
P sama dengan 15 dikurang 0,25 dalam kurung 0. P sama dengan 15. P sama dengan 15 kurang 0,25 Ki. 10 dikurang 10 sama dengan 15 kurang 0,25 Ki. 0,25 sama dengan 15 dikurang 10. 0,25 sama dengan 5 karena dikurang ya teman-teman. 15 sama 10. 15 dikurang 10 hasilnya 5. Ki sama dengan 5 per 0,25 sama dengan 20. Jika P sama dengan 0, maka Ki sama dengan 60. Jika Ki dikurang 0, maka P-nya 15. Jika P sama dengan 10, maka Ki-nya yaitu 20. Cara pertama, CS integral Ki-E 0 F buka kurung Ki dq dikurang Ki-E PE sama dengan integral 15 dikurang 0,25 Ki dq dikurang 20 dalam kurung 10 dalam kurung dikurang 15 Ki dikurang 0,25 Ki pangkat 2 dikurang 215 dalam kurung 20 dikurang 0,25 20 dalam kurung pangkat 2 dikurang 15 dalam kurung 0 dikurang 0,25 0 dalam kurung pangkat 2 dikurang 200 yaitu hasilnya 300 dikurang 50 dikurang 200 hasilnya 50. Cara kedua yaitu CS integralnya 15 10 60 dikurang 15 sama 10 60 dikurang 4P DP sama dengan 60P dikurang 2P pangkat 2 15 10 60 dalam kurung 15 dikurang 2 15 dalam kurung dikurang 60 dalam kurung 10 dikurang 2 10 pangkat 2 90 kurang 4 50 dikurang 600 600 dikurang 200 yaitu hasilnya 450 dikurang 40 hasilnya 50. Di sini contohnya nih 15 sama 60. Jadi E-nya yaitu 10,20, Q-nya 60 min 4P. Yang soal terakhir yaitu soal kelima. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Jawabannya yaitu diketahui sama dengan P sama dengan 2Q ditambah 10. Ditanya, hitunglah dua macam surplus produsen bila tingkat keseimbangan pada pasar adalah 30. Ini caranya sama kayak soal nomor 4. Penyelesaiannya P sama dengan 2Q ditambah 10, Q sama dengan 2Q ditambah 10, min 2Q sama dengan 10 dikurang 0. Q ditambah 10 per min 2 sama dengan min 5. P sama dengan 2Q ditambah 10, P dikurang 10 sama dengan 2Q, 2Q sama dengan P dikurang 10. Q dikurang 1 per 2P dikurang 10 per 2 yaitu Q sama dengan 0,5 P min 5. Q sama dengan 0,5 P dikurang 5. Q sama dengan 0,5 P dikurang 5.
0 ditambah 5 sama dengan 0,5P. 0,5P sama dengan 5. P sama dengan 5 per 0,5 yaitu 10. P2, P sama dengan 2Q ditambah 10, 30 sama dengan 2Q ditambah 10. Min 2Q sama dengan 10 dikurang 30. Min 2Q sama dengan min 20. QE sama dengan 20 per 2 min 10. Jika PE 0, maka Q sama dengan min 5. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 10. Jika P-nya 30, maka QE-nya 10. Cara pertamanya yaitu PE sama dengan QE, PE dikurang integral, P sama dengan Q dalam kurung DQ sama dengan 0 dalam kurung 0 dalam kurung 30 integral 10 0 2Q tambah 10 DQ sama dengan 300 dikurang Q pangkat 2 ditambah 10 Q 10 0. 300 dikurang dalam kurung 2 10 pangkat 2 ditambah 10 dalam kurung 10 dikurang 0 dalam kurung pangkat 2 ditambah 10 dalam kurung 0. Hasilnya 300 dikurang 200 dikurang 0 sama dengan 100. Cara keduanya yaitu PS integral PE P gabung P dP sama dengan integral 30 10 0,5P dikurang 5 sama dengan 0,25P pangkat 2 dikurang 5P 30 10 sama dengan 0,25 30 pangkat 2 dikurang 5 30 min 5 dalam kurung 30 dikurang 0,25 10 dalam kurung pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 10 sama dengan 225 dikurang 150 dikurang 25 dikurang 50 hasilnya 75 ditambah 25 yaitu 100 jadinya. Ini contohnya ya teman-teman. P-nya sama dengan 2Q ditambah 10. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasannya kurang baik atau kurang tepat. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.